Bapa Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Katakan Bapa. Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Bapa, Engkau
dan tak pernah terlambat pertolonganmu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Terima kasih Yesus buat kasih setiamu, buat anugerahmu. Haleluya. Terima kasih buat rahmat-Mu yang selalu baru. Terima kasih Bapa buat kasih-Mu yang selalu baru buat kami. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur kasih rahmat-Mu selalu baru buat hidup kami. Haleluya, haleluya. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat hari yang Kau beri bagi setiap kami. Hingga saat ini Tuhan, kasih dan rahmat-Mu Tuhan selalu baru Tuhan bagi setiap kami. Dan saat ini Tuhan, pagi ini Tuhan, kami ucap syukur Tuhan, kami boleh sekali lagi Tuhan kembali Tuhan untuk
datang beribadah kepadamu Tuhan. Para hamba-Mu Tuhan, pada pagi ini Tuhan, Engkau berikan kesempatan Tuhan untuk melayani Engkau. Kiranya Engkau kuduskan, sucikan setiap hamba-Mu Tuhan. Bila Tuhan, Engkau berikan kesatuan hati Tuhan bagi setiap hamba-Mu Tuhan yang melayani Engkau pada pagi ini. Mulai dari WL, singer, pemain musik Tuhan, multimedia, soundman, kameramen, usher, kolektan, dan para diakan Tuhan yang melayani Engkau ya Bapa. Kami percaya Tuhan, urapan yang baru datang daripada Engkau turun atas hamba-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan, apa yang dipersiapkan Tuhan, semuanya itu Tuhan hanya untuk kemuliaan-Mu pada pagi ini. Biarlah ibadah-Mu pagi ini Tuhan, boleh hadirat-Mu tercurah ada ibadah pada pagi ini. Roh Kudus-Mu tercurah menjamah setiap umat-Mu yang hadir pada pagi ini. Kau juga memberkati hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kiranya urapan yang baru yang datang daripada Engkau turun atas hamba-Mu. Apa yang dipersiapkan Tuhan, tidak ada apa-apanya tanpa urapan yang daripada Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami serahkan Tuhan setiap sarana prasarana yang kami pakai hanya ke dalam tangan-Mu. Pimpin Tuhan ibadah pada pagi ini, mulai dari awal hingga akhirnya Tuhan. Sekali lagi Tuhan, kami serahkan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin.
berbagi? Sekali lagi shalom. Shalom. Sebenarnya yang percaya bahwa firman Tuhan tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan selamanya, boleh lambaikan tanganmu. Sebab itu terus melekat dengan firman. Amin. Haleluya. Mari kita mau siapkan hati kita untuk kita masuk dalam hadiratnya lebih lagi. Siapkan rohmu, siapkan hatimu. Kita percaya Allah hadir di tempat ini, sebab Dia Allah yang luar biasa dahsyat. Dia terlebih rindu untuk melawat setiap kita pada pagi hari ini. Mari kita mau siapkan hati kita. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur kepadamu untuk pagi hari ini Tuhan. Kembali Tuhan kami datang dalam ibadah pada pagi hari ini. Kami percaya Engkau ada di tempat ini. Dan biarlah setiap kami saat kami memuji menyembah-Mu, kami menyembah-Mu dengan segenap hati kami Tuhan, dengan segenap kekuatan kami Tuhan. Dan biarlah setiap pujian penyembahan yang kami naikkan menyukakan hati-Mu Tuhan. Dan hadirat-Mu Engkau nyatakan di tempat ini. Bahkan Kau bertahta dalam setiap pujian penyembahan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Engkaulah penolong kami yang setia. Engkau tidak pernah meninggalkan setiap kami. Kami percaya Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Kau yang percaya Dia Allah yang setia, mari lebih lagi datang padanya, katakan, Engkaulah penolong hidup kami Tuhan. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong
percaya Tuhan. Lebih lagi katakan segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Lagi siapkan hatimu sampai Dia katakan segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Haleluya. Kami percaya, Kau Allah yang setia. Haleluya. Kaulah perisai hidup kami Tuhan, Kaulah penolong hidup kami, Kaulah gunung batu kami Yesus. Haleluya. Kami menyembahmu Tuhan, kami mengagungkan Engkau, Raja di atas segala raja. Engkau Tuhan segala Tuhan, ajaib namamu. Mari lebih lagi berikan penyembahanmu yang terbaik bagi Yesus Hallelujah.
Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya, tetap percaya Tuhan. Oh lagi-lagi Yesus, segala perkara dapat Tuhan buat. Di dalam Dia yang memberi kekuatan, Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan, tetap percaya, tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Berikan sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan Yesus. Sekali lagi sembah Dia.
Kau memiliki raja di atas segala raja yang seperti Engkau. Terima kasih buat hadirat-Mu ya Roh Kudus. Terima kasih buat lawatan-Mu. Kami mau lebih lagi memuji Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap memuji Tuhan lebih lagi, sama-sama katakan amin. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kita percaya punya Tuhan yang hebat. Amin. Haleluya. Kau yang hebat ada dalam hidupku, sama-sama katakan. Kau yang hidup di dalamku, menjadikanku lebih dari pemenang. Seluruh bumi tinggikan nama-Mu, menyatakan kebesaran dan keagungan-Mu. Sama-sama Yesus, Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersama. Sorak-sorai dong bagi Tuhan Yesus. Katakan kau yang hidup di dalamku, percaya, amin. Menjadikanku lebih dari pemenang. Seluruh bumi tinggikan nama-Mu, menyatakan kebesaran dan keagungan. Kau yang percaya, sama-sama Yesus, Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Engkau yang percaya Dia berkuasa, berikan sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Kita percaya kita dahsyat, amin. Sama dengan teriakan haleluya. Haleluya. Kita dahsyat Tuhan. Seluruh bumi tinggikan nama-Mu, amin. Menyatakan kebesaran dan keagungan. Lebih dahsyat lagi, Yesus, Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersama. Yesus, Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Sorak-sorai bagi Yesus Tuhan, haleluya. Yang merasakan kebaikan Tuhan boleh menaikkan tangan bagi. Amin. Berikan sorak-sorai baik termulia bagi Tuhan kita. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih buat pagi ini Tuhan. Buat kebaikan-Mu, buat penyertaan-Mu dalam setiap langkah kehidupan kami Tuhan. Ini saatnya Tuhan kami bersatu hati Tuhan, berdoa Tuhan buat bangsa negara kami Indonesia Tuhan. Kiranya Tuhan campur tangan-Mu, urapan-Mu tercurah atas bangsa kami Indonesia ini Tuhan.
Kami percaya Tuhan, apa yang terjadi saat ini adalah seizin Engkau. Engkau punya rencana indah bagi bangsa kami, bangsa Indonesia Tuhan. Kami percaya Tuhan, pemulihan akan terjadi Tuhan atas situasi dan kondisi saat ini. Bapa, Engkau memberkati pemimpin bangsa kami dari Presiden dan Wakil Presiden dan jajaran Menteri dan setiap aparat-aparat pemerintahan Tuhan dari pusat hingga daerah Tuhan. Engkau berikan kesatuan hati bagi mereka agar mereka mampu dan dapat memberikan solusi yang terbaik Tuhan untuk memulihkan pemulihan ekonomi, pemulihan daripada COVID saat ini Tuhan. Biarlah Tuhan hikmat yang ada daripada Engkau boleh Engkau berikan bagi mereka Tuhan, bagi pemimpin bangsa kami. Saat ini juga kami berdoa Tuhan buat jemaat-Mu Tuhan. Mungkin saat ini sedang mengalami kondisi kelemahan tubuh. Kau berikan kesegaran, Kau berikan kesehatan, Kau berikan kekuatan yang daripada Engkau. Mereka yang hilang sukacitanya berikan Kau, boleh Engkau berikan sukacita yang daripada Engkau, sukacita yang daripada surga turun atas setiap umat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Mereka yang letih lesu Engkau berikan kekuatan. Engkau juga memberkati Tuhan gereja-Mu ini Tuhan, awas mujizat. Kau percaya Tuhan, gereja-Mu ini Tuhan boleh Engkau pakai menjadi alat kemuliaan-Mu. Kau percaya Tuhan, setiap janji-Mu atas gereja-Mu ini Tuhan akan tergenapi. 2.500 hingga 3.000 Tuhan, kami percaya Tuhan semuanya itu akan terjadi Tuhan. Kami boleh melihat kemuliaan-Mu, kebaikan-Mu Tuhan atas gereja-Mu ini Bapa. Begitupun Tuhan dengan hamba-Mu Tuhan, Bapak David, Ibu Gembala kami Tuhan, Ibu Maria. Kiranya memberikan kekuatan, kesehatan dalam setiap langkah kehidupan mereka. Engkau Tuhan senantiasa berjanjikan anugerah yang daripada Engkau. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan setiap kebutuhan-kebutuhan apapun yang dibutuhkan oleh jemaat-Mu saat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, semua terpenuhi, semua tercukupkan. Jehovah Jireh, penyertaan Tuhan, penyerdiaan Tuhan, kami percaya terjadi atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau selalu melekat kepada Sang Firman, dan kami mau percaya senantiasa bahwa penyertaan Tuhan, penyerdiaan Tuhan senantiasa ada dalam setiap kehidupan kami. Tiba saatnya Tuhan kami akan memberikan persembahan. Mari Bapak Ibu siapkan persembahan kita. Bapak Ibu yang ada di rumah boleh mempersiapkan persembahannya juga. Mari kita angkat persembahan kita bersama-sama ke atas. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat berkat-Mu. Terima kasih buat penyerdiaan-Mu bagi kehidupan kami. Tiba saatnya Tuhan kami akan memberikan persembahan apa yang telah kami persiapkan Tuhan. Kami mau memberi yang terbaik. Kami mau memberi dengan hati yang penuh sukacita. Biarlah Engkau memberkati setiap persembahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin. Cuma dipersilakan duduk. Persembahan berjalan 2 kali. Yang pertama untuk personal gereja dan yang kedua untuk diakonia. Bagi jemaat Tuhan yang ada di rumah mengikuti ibadah online bisa mempersiapkan persembahannya, dan persembahan bisa ditransfer melalui rekening gereja yang sudah tertera di grup WhatsApp maupun di Facebook juga ada. Bapak-Ibu Saudara bisa memberikan persembahan dan dikasih keterangan persembahan tanggal berapa dan persembahan jumlahnya berapa, untuk operasional berapa, dan untuk diakonia berapa. Puji nama Tuhan. Kita akan siapkan hati kita untuk kita bisa terima firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan firman Tuhan pagi hari ini akan dilayani oleh Ibu Pendeta Sigit Heni Yulma. Mari kita mau siapkan hati. Terima kasih. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti
percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Dengan segenap hatimu sama-sama, sungguh besar setiamu Tuhan. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya. Saudara, kita bagi berdiri sekali lagi bersama-sama. Terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Hanya Kau segalanya bagiku. Percaya, ku percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya, janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku berserah dalam kekuatanmu. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Katakan dengan imanmu, ku berserah. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Terima kasih Tuhan, kami percaya janji-Mu akan tergenapi dalam kehidupan kami. Terima kasih buat lawatan-Mu pagi hari ini. Terima kasih buat hadirat-Mu di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau melawat seluruh jemaat-Mu. Tidak ada yang terlewat pagi hari ini Tuhan. Oh, terima kasih, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih, kami tahu biarlah pujian kami boleh naik di hadirat-Mu Tuhan. Menyenangkan hati-Mu Tuhan, menyukakan Kau Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Persiapkan seluruh keberadaan hidup kami untuk kami mendengarkan isi hati-Mu Tuhan. Kami percaya biarlah Engkau sendiri yang berbicara, Engkau yang bekerja. Allah Roh Kudus terobosi setiap hati. Allah Roh Kudus bekerjalah di tempat ini. Terima kasih, kami mengucap syukur. Kami percaya kami terima bagian yang terbaik Tuhan dari Engkau. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Saudara terkasih. Shalom, selamat pagi. Yang merasakan hadirat Tuhan pagi hari ini. Saya tadi di belakang Pak David ngomong, saya nangis terus, saya di sini juga nangis terus. Hadirat Tuhan kuat banget, ya luar biasa. Hadirat Tuhan kuat banget. Saat kita mau dengan hati yang sungguh-sungguh masuk hadiratnya, lawatan Tuhan terjadi. Ya, dari lagu dari pertama kali, ya tadi lagu, aduh, ini Tuhan luar biasa. Dan lagu yang terakhir tadi apa?
Ku percaya janjimu ajaib. Saya nggak janjian sama Samuel, ya. Saya nggak janjian sama Samuel. Dia sudah kirim lagu itu hari apa ya? Di grup kan biasanya kalau WL sudah kasih tahu lagunya untuk minggu ini. Jadi pemain musik juga bisa mempersiapkan diri. Ya, saya nggak lihat, cuman saya kemarin Jumat malam ya, aku ngomong sama Sam itu. Sam, lagumu Sam, saya bilang gitu. Oh, lagu terakhirmu, saya bilang gitu. Terus dia ngomong, aku ya nggak tahu, piro-piro hari lagu itu yang muncul terus, dia bilang begitu. Ya, lagu itu yang muncul terus, ya akhirnya aku pakai, ya, aku percaya janjimu ajaib. Saya boleh minta visi misinya yang tahun 2021 ditayangkan, Nathan? Ya, visinya 2021, the year of Jehovah Jireh, ya, God providers, Tuhan menyediakan. Hari ini Tuhan taruh di hati saya untuk saya berbicara tentang misi yang ketiga. Ya, latihlah dirimu untuk percaya kepada penyediaan Tuhan. Ya, Tuhan taruh itu di hati saya. Sampaikan ini, baik. Oke Tuhan. Terus gini, sempat sih waktu ini ya. Ada nggak ya yang sempat mikir begini? Gini, kan itu percaya bahwa Tuhan itu sudah menyediakan buat kita. Ya, Tuhan itu menyediakan buat kita. Ada penyediaan Tuhan. Terus kalau kita naik ke visi yang kedua, latihlah dirimu terus menabur yang terbaik. Ya, sempat gini. Mungkin ada enggak ya yang pernah berpikir, semoga enggak ada yang berpikir begini. Loh, jane rasanya Pak David ku nulis nyusun misine kewalik loh. Kalau Tuhan ya mesti yang ketiga itu ditaruh kedua. Kalau misalnya aku percaya Tuhan menyediakan bagiku, setelah itu aku kan bisa menabur yang terbaik. Pernah dia mikir gitu enggak? Semoga enggak. Semoga tidak. Tapi sempat waktu ini ada enggak ya kira-kira yang berpikir seperti itu? Loh, kalau misalnya ya kita percaya tentang penyediaan Tuhan. Ya, kita percaya tentang penyediaan Tuhan. Ya. Terus tapi yang kedua disuruh apa? Menabur yang terbaik. Kenapa? Karena ini loh, waktu kita belajar tentang, saya percaya visi 2021 dan misinya, ini bukan sembarangan Tuhan kasih. Bahkan urutannya bukan sembarangan. Seriously bukan sembarangan. Waktu saya belajar mempersiapkan ini, saya bilang, wih Tuhan ini keren suworo. Tuhan cinta banget sama GBI Narpasi Mujizat. Ya, dipersiapkan dengan luar biasa. Waktu saya belajar tentang misi yang ketiga, latihlah dirimu untuk percaya kepada penyediaan Tuhan. Ya, saya belajar bahwa ternyata susunan misinya itu pun itu benar-benar Tuhan kasih itu step by step dengan luar biasa. Siapa yang tahun ini sudah merasakan Jehovah Jireh itu ada dalam hidup Bapak Ibu Saudara? Atau mungkin ada yang gini, aku sih percaya tapi kok rasanya nggak nyampe-nyampe. Rasanya kok masih Jehovah Jirehnya tuh belum ketok nyata beneran gitu loh. Ya, belum ketok nyata beneran. Why? Kenapa? Kita mau sama-sama belajar ya. Kita mau sama-sama apa sih yang bisa membawa kita sampai pada misi yang ketiga. Ya, misi yang ketiga. Ya. Kalau kita tahu bahwa Jehovah Jireh Tuhan menyediakan, itu pada waktu Abraham mau mempersembahkan Ishak. Ishak itu bukan sembarangan anak, betul? Anak perjanjian, anak yang sudah ditunggu-tunggu lama banget. Iya, kalau nunggunya 1 tahun 2 tahun, berpuluh-puluh tahun. Tapi Tuhan minta, Abraham kasih Ishak kepadaku. Betul? Ya, Abraham kasih Ishak. Terus Abraham kasih Ishak dan Abraham taat. Dibawa. Bahkan sampai waktu itu Ishak kan tanya, Dedi gitu ya, Dedi Abraham, loh ini sudah ada kayu. Ya kan? Ini kita mau naik ke atas gunung, katanya mau memberikan persembahan. Ini terus yang mau dipersembahkan tuh apa? Betul? Nggak ada kan? Nggak ada. Tapi lihat kalau kita lihat di Kejadian 22 ayat 8 waktu ditanya. Ya, Kejadian 22 ayat 8.
Ini sahut Abraham. Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lihat iman Abraham yang selama tahun 2021 ini Tuhan kasih untuk GBI Narpasum Mujizat, untuk kita terus belajar, untuk kita terus menghidupinya. Ya, dikatakan, loh mana? Dikatakan Tuhan yang akan menyediakan. Ya, Tuhan yang akan menyediakan. Abraham lihat nggak? Enggak. Sebab aku percaya bukan karena melihat, betul? Tapi karena firman-Mu. Abraham sangat percaya. Karena Tuhan berfirman, Ishak ini anak perjanjian. Ya, dari Ishak, keturunannya Abraham akan dibuat begitu banyak. Itu janjinya Tuhan sama Abraham. Dan Abraham percaya banget. Makanya waktu disuruh persembahkan Ishak, Abraham sangat terlalu percaya sama janjinya Tuhan. Makanya Abraham cuma bilang, Tuhan yang akan menyediakan. Ya, dia sama sekali tidak ragu sama janjinya Tuhan. Dia sama sekali tidak ragu. Bahkan walaupun dia tidak lihat, tapi dia tahu dia pegang janji Tuhan. Ya, pegang janji Tuhan dan dia bilang, Tuhan sendiri yang akan menyediakannya anakku, korban persembahannya. Ya, korban persembahannya. Kita percaya, ya. Kalau kita baca di Roma 4 ayat 20. Ya, ini berbicara tentang Abraham. Tetapi terhadap janji Allah, Abraham tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Lihat ini satu luar biasa. Dia sama sekali tidak bimbang. Dia bilang, Tuhan menyediakan. Itu benar-benar satu statement yang luar biasa. Tuhan menyediakan walaupun engkau melihat, tapi tetaplah percaya dia menyediakan untukmu. Sekarang mungkin nggak kelihatan, tapi percaya dia menyediakan untuk engkau dan saya. Nah, sekarang ya untuk menerima ya visi yang ketiga. Ya, kembali kita ke visi. Latihlah dirimu untuk percaya kepada penyediaan Allah. Supaya kita benar-benar punya satu iman yang sampai titik seperti ini. Ya, percaya sama penyediaan Allah walaupun tidak melihat. Ya, walaupun belum melihat. Ya, dari mana kita bisa sampai titik seperti ini? Dari mana? Makanya visi ini muncul. Makanya visi Mazmur 1, 2, 3 ini yang muncul. Kenapa? Harus dimulai dari visi yang pertama. Kenapa? Latihlah dirimu untuk melekat kepada Sang Firman. Untuk kamu sampai kepada titik kamu bisa percaya pada penyediaan Tuhan. Yang pertama harus dilakukan dulu, yang pertama harus dihidupi dulu. Ya, melekat kepada Sang Firman. Ya, melekat pada Sang Firman. Saya nggak tahu waktu tadi ya mempersiapkan diri untuk hari ini ke gereja. Ya, hari ini ke gereja. Yang dipersiapkan apa? Apakah kita ke gereja jam 10? Kira-kira dari rumah tuh 15 menit. Berarti kok jam 10, berarti jam 10 kan? Berarti jam 9.45. Berarti berangkat dari rumah jam 10 kurang 20 pas kurang 5 menit tok. Seperti itu. Atau kita mungkin dari kemarin malam, besok aku jam 10. Ya, aku jam 10. Kita prepare jam 10. Aku besok datang ibadah. Ya, aku datang ibadah. Aku kalau mau ikut di sebelum mulai ibadah ada doa dulu, ya. Pelayan Tuhan. Aku mau harus ikut. Jadi berarti jam berapa aku harus berangkat, ya. Hatinya sudah disiapkan lebih dulu, ya. Saya nggak tahu yang duduk di sini, ya, duduk di sini kelihatannya melihat, ya, mungkin mendengar, tapi saya nggak tahu yang dipikirannya apa. Tuhan yang tahu. Urusannya bukan saya di sini, tapi urusannya dengan Tuhan. Anda duduk sekarang, Anda sekarang mendengarkan firman Tuhan. Saya nggak tahu apa yang ada dalam pikiran Bapak Ibu Saudara. Ya, ini waktunya untuk mendengarkan firman Tuhan, waktunya kita tahu apa yang Sang Penjunan itu lagi mau katakan sama kita. Kalau Anda mungkin mikir yang lain atau pikirannya kosong,
Kalau datang ke sini karena engkau aku gak teko digoleki Pak David. Ditanya kemana? Wes daripada ngono aku tak duduk di sini aja aku datang. Apa seperti itu? Atau apa? Atau kita benar Tuhan aku mau memuji engkau. Jangankan gini, begitu tadi ini sudah main keyboard mulai, itu hadirat Tuhan langsung wush. Lawatan Tuhan terjadi. Untuk mereka yang mempersiapkan diri, untuk mereka yang memberi diri, untuk mau Tuhan, aku mau lekat sama engkau lebih lagi Tuhan. Saya terlalu percaya, lawatan Tuhan hari ini dahsyat banget. Sangat luar biasa. Semuanya tergantung dari diri kita kan. Kita ini mau melekat sama Sang Firman. Kita ini cuma mau kalau firman Tuhan disampaikan, mungkin Bapak Ibu bosen. Dari awal tahun 2021 Januari sampai sekarang Agustus tinggal 2 hari. Ya enggak terasa ya, sudah tinggal 3 bulan. Agustus, 4 bulan ya, tinggal 4 bulan lagi loh. Kayaknya dulu masuk tahun 2021, aduh apalagi nih, tapi ternyata sudah 8 bulan ya kita lewati, betul? Dan kita lihat penyertaan Tuhan, penyediaan Tuhan itu luar biasa, benar nggak? Amin. Ya, waktu engkau beribadah, persiapan nanti untuk benar-benar terima firman, enggak peduli siapa yang berdiri di sini. Ya, persiapan nanti untuk benar-benar terima firman. Ya, menerima bukan teman, oh iya, itu firmannya untuk Heni, oh iya, firmannya untuk Sally. Tapi benar-benar ya, mendengarkan firman Tuhan, bukan cuma sekedar mendengar. Ya, tapi kemarin kita di pasukan doa fajar kita dapat satu formula dalam mendengarkan firman Tuhan. Itu bukan cuma sekedar Anda duduk mendengar dengan pikirannya entah pergi kemana. Tapi Anda benar-benar konsentrasi. Ya, kalau kita bilang pay attention, jadi benar-benar konsentrasi. Ini Tuhan mau sampaikan apa sama aku? Konsentrasi. Dan setelah dengar, oh firmannya begini. Lalu apa? Melakukannya. Ya, mendengar, merenungkan dan melakukan. Ya, melakukan, mendengar, berkatakan, melakukan. Firman yang kita terima adalah firman yang diberikan Tuhan untuk setiap kita. Untuk kita apa? Mendengar, memperkatakan, dan melakukan. Bukan cuma di ibadah di gereja, ya, bukan cuma ibadah di sini. Dimanapun waktu Anda mendengarkan firman, ya, di ibadah umum seperti ini, ibadah doa malam, setiap hari, ya, kita ada ibadah doa malam online. Ada firman disampaikan. Atau dimanapun Bapak Ibu mendengarkan firman. Waktu firman itu disampaikan. Waktu kebenaran itu disampaikan. Kasih perhatian. Jangan mikir putar-putar kemana-mana. Karena itu waktunya Tuhan. Kairos Tuhan untuk setiap kita. Kalau Anda mikir kemana, lewat sudah waktunya. Kita kehilangan kesempatan. Kesempatan mungkin bisa dikasih kesempatan 2. Kalau enggak ada kesempatan lagi. Ya. Ini mumpung apalagi kita sudah bisa ibadah online, sudah bisa ibadah onsite begini. Seneng loh. Ya, seneng sekali. Saya baru tadi pagi, teman saya dari Bandung ngomong, "Sek yo, aku mau ibadah. Aku seneng gerejaku sudah boleh buka ibadah onsite." Seneng sekali dia. Wes ya, loh, wes boleh ibadah. Gerejaku belum. Ya, tadi di grup saya teman-teman SD, kita cerita, saya bilang, gerejaku sudah buka ibadah mulai awal Agustus. Loh kok cepet katanya begitu, kok cepet? Iya, gerejaku baru minggu ini, teman saya di Bandung. Ya, satu sukacita kalau kita bisa ibadah seperti ini. Ya, ibadah seperti ini. Mungkin kalau yang di rumah, ya, ayo ibadah. Kalau mau ibadah di gereja, monggo. Kalau, katanya terbatas, kalau ibadah pertama ini sudah penuh, kita bisa buka ibadah kedua. Ya, pelayan Tuhan siap? Loh, sudah, angkat jempol. Siap sudah. Loh, kalau enggak cukup lagi, buka ibadah ketiga. Buka ibadah ketiga. Ya. Terus, enggak ada alasan untuk kita ini enggak semakin mencari Tuhan, apalagi masa-masa seperti ini. Ya. Siapa lagi yang bisa diandalkan kecuali apa? Kecuali Tuhan. Lewat apa? Lewat firman. Lewat firman yang kita dengar. Ya, karena itu dengar baik-baik. Ya,
Karena seringkali iblis pakai untuk kita nih dibuat umek ke sini, dibuat umek ke situ, sampai kita kehilangan. Ya, kita kehilangan kesempatan untuk kita nih terima bagian terbaik kita. Yang pertama, kalau engkau bisa sampai pada visi yang ketiga, untuk kita percaya sama janji penggenapan, untuk Tuhan itu akan memenuhi kebutuhan kita. Dimulai dari yang pertama. Saat engkau benar-benar mengandalkan firman Tuhan, saat kau melekat, ya, melekat. Kalau melekat itu terjadi apa? Kita dapat makan, ya. Kita kalau ranting itu kalau enggak melekat ocol gimana? Ya, melekat itu artinya apa? Dia bisa dapat makan dari batang yang utama, betul? Ya, kemarin waktu doa malam online dikatakan apa? Makanan kita itu loh, ya. Makanan kita ini mesti harus dikasih makan, ya. Ibu Gembala sampaikan dikasih makan, ya. Gimana kalau kita sebagai ranting tapi tidak melekat sama ini sumber makanannya? Cari makan dari mana, ya? Kan ada lagunya, makananku ialah melakukan kehendak Bapa, makananku ialah menyelesaikan pekerjaannya. Tuhan punya rencana atas dirimu. Melakukan kehendaknya, menyelesaikan pekerjaannya. Sampai kapan? Sampai ku dapatkan mahkota kemuliaan dan memerintah bersama Dia sampai selesai hidup. Sampai selesai hidup, sampai mendapat mahkota kemuliaan. Kita akan terus melekat sama Tuhan. Ya. Karena apa? Tuhan mau kita ini apa? Hidup kita apa? Semakin sempurna, semakin serupa dengan Dia. Ya, semakin serupa dengan Dia. Itu yang pertama. Ya, kita melekat kepada Sang Firman. Yang kedua, kembali ke visi misi, boleh ditayangkan lagi Nathan. Oke, makasih. Latih dirimu untuk menabur yang terbaik. Boro-boro nabur, gak cukup. Rasanya ini buat aku gak cukup. Ya, gak cukup, perpuluhan ya gak cukup. Apa mana mbak suruh nabur? Apa mana mbak suruh nabur? Bapak Ibu, satu prinsip kerajaan surga. Ya, prinsip kerajaan surga itu apa? Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Prinsipnya itu. Kita tahu dua hukum yang terutama. Apa? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Yang kedua, yang sama dengan itu apa? Kok ngeliatin saya terus ya? Yuk baca bareng yuk. Ya, yuk baca bareng yuk. Ya. Matius 22 ayat 37 sampai 39. Jangan-jangan nanti hukum apa itu ya? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Lanjut, 38. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Ya. Terus, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu, sama dengan yang pertama ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ini hukum utamanya. Ya. Hukum utama adalah mengasihi Tuhan, mengasihi sesama manusia dan mengasihi dirimu sendiri. Ya. Mengasihi Tuhan, mengasihi sama dan mengasihi dirimu sendiri. Ya. Minggu ini kami di pasukan doa Fajar dapat pelajaran tentang hukum Pareto. Ya, hukum Pareto. Jadi intinya gini, ya, apa toh itu? Apa? Kalau mau nanti boleh gabung pasukan doa Fajar tiap hari Senin sampai Sabtu jam 4.15 sampai jam 5.15. Silahkan gabung buat jemaat yang mau rindu untuk lebih lagi melekat sama Tuhan, rindu belajar lebih lagi menjadi orang-orang yang militan dalam doa, silahkan bergabung. Ya, di hukum Pareto tuh gini. Seringkali ya itu memang terjadi, ya. Gini. Kita ini kalau intinya begini ya, nanti Bapak Ibu kalau misalnya pengen tahu bisa buka, bisa belajar ini. Jadi intinya begini, seringkali manusia itu bingung dengan segala sesuatu. Ini rasanya penting, mau mengerjakan, biasanya kalau pagi, aku hari ini mesti gini, bingung, mana yang dikerjain dulu?
Ini penting, ini penting, ini penting, ini penting. Saking bingungnya akhirnya suwe-suwe nggak dikerjakan semua. Atau mungkin dikerjakan ini, loh ini belum, loh ini belum, loh ini belum, begitu kan? Ya, seringkali begitu. Ya, nah di hukum itu dijelaskan bahwa engkau cukup pilih, ya, pilihlah sesuatu yang terpenting, yang paling utama. Ya, justru kamu sudah memilih itu dengan betul. Otomatis kalau kamu sudah melakukan yang penting itu, yang terpenting itu, yang lain-lainnya itu nanti terselesaikan sendiri. Seperti yang kemarin Randy saksi itu, tenang, benar? Ya, yang terpenting kemarin dia ngomong dia sempat laptopnya dia ngehang sampai dia buih kok nggak karu-karuan. Ya, kemudian Tuhan bilang Randy tenang. Nah, begitu dia ngomong tenang dari kesaksiannya dia kemarin, akhirnya semuanya akhirnya terselesaikan, betul ya Ren? Nah kayak gitu modelnya kayak hukum Pareto tuh kayak kesaksiannya Randy kemarin. Jadi pilih yang terutama dulu. Dan itu akan berakibat supaya yang lain-lainnya nanti akan bisa terkendalikan semua, bisa terselesaikan semua. Ya, selesai semua. Seringkali kita bingung, akhirnya ini gini, sampai akhirnya itu seringkali yang membuat kita salah langkah. Yang membuat hidup kita jadi ndak karu-karuan semua karena semuanya tidak bisa terselesaikan. Nah, ternyata kalau kita tarik hukum Pareto ini dasarnya apa? Firman Tuhan. Dasarnya Alkitab. Ya, dasarnya Alkitab. Kasihlah Tuhan dengan segenap hatimu, ya, dengan segenap jiwamu, ya, dengan segenap kekuatanmu, kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri. Nah, hukum yang terutama waktu dijalankan semuanya akan imbas. Semuanya itu akan bisa terselesaikan. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Loh, kalau mau masuk yang ketiga, suruh cari dulu kerajaan Allah. Ya, dan kebenarannya. Masuk dalam hukum utamanya Tuhan. Ya, kalau kita belajar, carilah dulu kerajaan Allah kebenarannya. Kalau kita baca di ini, berikan yang terbaik dulu buat Tuhan. Perpuluhan. 10% untuk Tuhan. Kasihlah Tuhan Allahmu. Terus yang kedua, kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri. Berarti ke manusia juga ke kita, betul? Ya, berarti apa? Menabur dan menabung. Menabur dan menabung. Gak cukup. Gak cukup itu. Seringkali kita selalu berpikir dan selalu berkata, tidak cukup. Gak isa, lek tak buat tak kasih ke perpuluhan, ndak cukup. Apalagi menabur, apalagi menabung lagi, ndak cukup. Yang terjadi adalah tidak cukup. Seriously, ndak akan cukup. Tapi kita pagi hari merubah itu. Ya hukum Pareto bilang itu hukum 80-20. 20 ini yang terutama ini kerjakan dulu. Yang 80 itu nanti bakal selesai, itu urusannya Tuhan. Lakukan yang 20 ini. Ya, kita tarik kembali. Perpuluhan. Menabur dan menabung. Kok tiba-tiba khotbah perpuluhan? Apa Owen? Wangnya gereja entek ta? Disuruh Pak David khotbah perpuluhan ta? Enggak. Tidak. Bapak Ibu yang mungkin yang berjemaat lama di sini, ya tahu banget bagaimana perkembangan keuangan di gereja ini. Waktu masih di Puriniaga, sampai kita ke sini, ya sampai kita bisa menempati gedung ini perjuangan luar biasa. Dan Bapak Ibu yang mengikuti dari awal tahu bagaimana Tuhan menyediakan untuk gereja ini, ya Tuhan menyediakan untuk gereja ini. Saya bukan disuruh Pak David, enggak. Tapi ini memang harus berbicara tentang perpuluhan. Ya. Karena saya lihat bagaimana waktu kita tetap memberikan yang terbaik. Ya, selama dari Puriniaga sampai di sini sampai pandemi. Ya, sampai pandemi. Bukan kalau tadi kita ngomong prinsip pertama dan kedua, prinsip untuk menabur dan menabung. Tidak pernah kami berhenti untuk persembahan diakonia, nggak usah sih yo.
Tidak pernah. Tapi Kak, tetap diberikan. Gereja kita tetap menabur untuk pelayanan misi. Ya, loh emang gereja menabur? Loh iya, menabur untuk pelayanan misi. Dan menabur. Bukan berarti gereja kita tidak menabur loh. Ya, diakonia tetap diberikan. Walaupun ngomong pandemi, ya, masa pandemi sekalipun, diakonia tetap diberikan. Persembahan diakonia, wes gak usah sih. Karena saya tahu ada gereja yang tidak kasih persembahan diakonia loh sampai sekarang. Dari zaman masa pandemi, diakonianya di stop sampai sekarang tidak kasih. Ada. Tapi saya tahu waktu terus kita melakukan bagian kita, menabur terus. Saya lihat penyediaan Tuhan luar biasa. Ya, mungkin kan tidak melok ketir-ketir ya. Kalau misalnya sudah tanggal-tanggal begini ini bagian saya adalah lihat harus bayar ini. Oh cukup, puji Tuhan, ya kan? Saya mungkin yang baru-baru nggak pernah ngalamin. Waktu di Puri Niaga, saya cuma mau bilang bagaimana Tuhan menyertai tempat ini. Pernah sekali dihitung-hitung, saya hitung, kita hitung. Itu waktu saya baru pertama kali pegang bendahara. Kita hitung. Ya, hitung. Anda tahu nggak? Ada sisa sih di kas. Sisa 3 jutaan. Aku seneng. Tahu sisa di kas? 3.000. 3.000 betul lah, 3.000. Tapi itu cukup enggak? Cukup, lebih 3.000. Enggak pernah kurang loh. Bener, enggak pernah kurang. Pernah satu waktu saya pernah kesaksian juga. Jadi waktu itu sudah kita bayar cicilan rokok tuh tanggal 7. Tapi paling enggak tanggal 4 atau tanggal 5, itu biasanya kita sudah transfer dulu. Itu sudah waktunya mepet, itu enggak salah, sudah sampai tanggal 6. Ya, waktunya mepet, duitnya enggak ada. Dihitung-hitung di jumlah kabeh duitnya gak cukup. Saya cuma bilang, Tuhan Yesus terima kasih, ini uangnya di kas segini enggak cukup buat cicilan ruko Tuhan. Sudah, tiba-tiba sore malam gini, kamu pergi kemana? Saya Galaxy Mall sudah. Ke ATM, masuklah saya di depan ATM, bayar cicilan ruko. Tuhan duitnya gak ono, saya bilang gitu. Saya balik loh, saya keluar dari ATM. Heni balik, ya. Ya sudah, suruh balik saya. Ya wes, itu ATM-nya di saya, ya. ATM-nya di mana? Bukan, ATM-nya bukan di Pak David, bukan di Bu Maria, ATM-nya di saya. Lek gak percaya bukaan tasku. Ya, ATM saya masukkan, transfer ke sini. Anda tahu yang terjadi? Ada. Bahkan ada lebihnya buat operasional. Tepuk tangan buat Allah yang luar biasa. Gereja ini sudah ngalami. Anda yang di sini pasti ngalami. Tapi dimulai dari mana? Perpuluhan. Terus menabur dan menabung. Anda ingat peristiwa 5 roti 2 ekor ikan? Ya, 5 roti 2 ekor ikan itu. Pas itu kan ada 5.000 orang, betul? 5.000 orang waktu kan Tuhan Yesus ngomong, coba yang diantara 5.000 orang nih kumpul, ada yang punya apa? Kira-kira ya, itu 5.000 orang laki-laki tok ya. Coba bayangin kira-kira dari 5.000 orang itu, ya 5.000 orang itu, kira-kira ada enggak yang bawa bekal selain si anak kecil ini, ada enggak? Pasti ada, bener enggak? Apalagi kalau mama-mama. Itu kan sama istri-istri, wes pasti bangkelane akeh. Betul enggak? Betul. Tapi waktu kamu ada apa? Gak cukup Tuhan, tidak tak kasih, nah aku makan apa? Nanti aku lah lapar. Betul? Itu pikiran kita. Pikiran kita kayak ngono. Tapi seorang anak kecil, ompet, lari nyari apa? Ompet terus, aku punya 5 roti, aku punya 2 ikan. Nih om tak kasih om. Waktu anak kecil itu kasih, dia menyerahkan itu pada Tuhan. Dia berikan bagiannya sama Tuhan. Itu yang dilipat gandakan sama Tuhan. Bukan yang kalian pegang, bukan yang dipegang. Tapi yang dikasih itu yang dilipat gandakan. Kalau kau pegang, ini tidak cukup. Ya sudah nikmati itu.
yang terjadi adalah ketidakcukupan. Tapi waktu kau kasih 5 roti 2 ekor ikan, dilipat gandakan 5.000 orang kenyang. Bahkan apa? Sisa 12 bakul. Hari ini kita belajar melekat kepada Sang Firman. Tapi kita juga belajar untuk memperbaiki. Ya, untuk kembali perpuluhan, bilang tidak cukup, selamanya tidak akan cukup. Kalau kau mau menikmati Jehovah Jireh itu terjadi dalam hidupmu dan hidupku. Mulai sekarang bukan cuma melekat sama firman, belajar kebenaran. Perpuluhan diperbaiki. Ya, mulai menabung. Tidak ada ngomong tidak cukup. Saat kau tahu kebenaran, justru yang kau tabur itu yang akan dilipat gandakan, yang membuat itu itu akan menjadi benihmu untuk Jehovah Jireh itu bekerja dalam hidupmu. Bukan berarti yang di depan ini, oh ya kamu tidak pernah mengalami. Siapa ngomong? Saya pernah kesaksian sama Bu Maria. Aduh Bu, sebenarnya ini spot jantung saya. Minggu ini kejadian lagi Bu. Ya, saya di rumah bagian keuangan di rumah. Jadi sama. Jadi tiap hari Jumat saya mesti ngecek, saya mesti bayar tagihan itu berapa untuk minggu depannya. Dan pernah kejadian, uang kami tidak cukup. Kurangnya sedikit. Enggak, kurangnya wakah ya Bapak Ibu. Banyak. Dan kalau dihitung dengan kalkulasi dari manapun, saya bingung, itu hari Jumat, tinggal Sabtu dan Minggu, saya buka toko tinggal 2 hari, Minggu cuma setengah hari. Dan uang yang kurang hampir 300 juta, saya enggak tahu dapat dari mana. Saya enggak tahu dapat dari mana. Tapi dalam Jumat itu, orang yang sudah lama enggak belanja, tiba-tiba datang. Aku ngambil ini, dikasih saya catatan. Wes ya, ceken ke. Ya, loh gak usah. Wes gini, nyoh. Ini tak kasih duitnya, engkau duitku kurang, aku kulaan meneh. Dapat langsung jebret dari satu orang 100 juta. Itu orang sudah 1 bulan enggak belanja di tempat saya. Ya. Terus hari itu hari Minggu, saya ingat. Hari Minggu cuma setengah hari. Minggu lalunya saya tuh lagi video call sama Bu Maria, sama Sulanita, sama Lina. Kami video callan, saya duduk manis, saya bisa ketawa-ketawa, godain anaknya Lina. Karena toko sepi, bisa saya tinggal untuk duduk-duduk. Hari Minggu itu saya tahu saya tidak bisa duduk. Toko saya dibuat rame, tidak karu-karuan. Bahkan saya tanya, ada orang yang beli cukup banyak. Saya tanya, Ma, kok tidak pernah ketok orang ini ya? Loh iya. Jadi hari itu benar-benar banyak sekali orang yang tidak pernah belanja di toko saya. Bisa belanja banyak-banyak di toko saya. Saya tahu itu malaikat-malaikat yang dikirim Tuhan. Sampai waktu sore itu hari Jumat saya tutup toko, saya hitung, saya cuma ngomong, Tuhan terima kasih. Cukup untuk bayar tagihan hari Senin, bahkan untuk hari Selasa cukup. Ya, cukup. Itu yang instan. Minggu ini, seminggu yang lalu, saya tuh jadi gini. Untuk pembayaran hari Senin, Tuhan sediakannya persis Minggu malam. Untuk bayar hari Selasa, persis Senin malam dapatnya. Loh, serius Bapak Ibu, ya. Rebo, saya sampai gini, Tuhan. Jadi hampir setiap hari saya harus ke bank. Karena pemenuh ya cuman sehari sampai segini. Tuhan, aku hari Jumat mau ke Surabaya, Tuhan. Saya bilang sudah gitu. Kamis itu Tuhan, Jumat saya mau ke Surabaya, Tuhan. Kamis malam saya hitung. Biasanya kan sehari kan. Kamis saya hitung. Tuhan itu luar biasa. Ya, oh Tuhan terima kasih untuk hari Senin, hari Selasa, hari Rebo. Wis cukup semua. Jadi saya berangkat ke Surabaya tuh lega, thank you Lord, enggak mikir lagi gitu loh. Lihat. Ya. Semuanya kita ngalami. Semuanya kita akan alami itu. Melekat kepada Sang Firman. Menabur yang terbaik. Jangan lupa dengan perpuluhan Bapak Ibu Saudara. Mulai menabur, terus mulai sekarang menabur dan menabung. Ya, menabur dan menabung. Gak iso hen kok ketot-ketot terus, bisa dititipkan. Ya, misal dititipkan ke sekretariat, nanti dibuatkan nanti baganya. Aku tak mau belajar menabung, nanti lek tak bawa sendiri, mungkin ketot, monggo dititipkan.
Lek merasa ndak bisa nanti duitnya ketut-ketut. Ayo, tapi mengambil langkah. Kalau engkau mengambil langkah melekat pada Sang Firman, menabur yang terbaik. Janji Tuhan, ku percaya janjimu ajaib. Jehovah Jireh, itu akan terjadi atas hidupku dan hidupmu. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan ke Pak David. Nah, puji Tuhan ya, firman Tuhan hari ini luar biasa. Ya, saya sangat diberkati. Tadi kalau Bu Heni bilang, siapa yang mau nabung, monggo silakan diatur. Sekali lagi bukan inisiatif saya. Ya, tapi ini nggak tahu kok tiba-tiba Bu Heni bilang gitu, saya cuma kaget loh. Kok berani? Tapi kalau misalkan saudara mau, ya silakan. Nanti setelah itu mesti ngomong sama saya loh ya. Jangan sampai nanti terjadi masalah selain ini kan. Ya, jadi satu hal begini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ngelihat saya ini nggak tahu, setiap ibadah kok sering saya ini kok sekarang nangisan gitu. Setiap ibadah nangis, jangan sudah berkata begini dalam hati ya, sakno ya Pak David iki bebane akeh. Sampai nangisan terus, enggak saudaraku. Justru saya ini melihat kasih sayang Tuhan itu kepada saya itu luar biasa. Luar biasa. Contohnya sederhana. Kemarin kan saya selesai ujian. 25 Agustus ya. Seharusnya saya itu maju ujian itu Juni 21. Juni 25 Juni, tapi mundur. Bayangkan Juni 21 Juni itu ada masalah kan. Anak saya kena COVID. Akhirnya kita isolasi mandiri. Pikiran kacau sudah persiapan itu banyak belajar. Disertasi saya coret-coret stabilo, saya pelajarin semua posisi-posisi letaknya. Mundur. Juli harusnya, 25 Juli. Saudara tahu kan, 21, 22 saya nggak tahan. Seperti meregang nyawa. Saya ke UGD ditolak pulang. Karena kalau dicek, saturasi baik, semua baik, enggak apa-apa. Pulang, aduh Tuhan. Tuhan kasih panjang umur. Saya pikir gini, aduh Tuhan, dan enggak tahu ini bisa selesai enggak dokter ini. Kalau enggak selesai ya tahun depan aja. Tapi gimana disertasi sudah selesai semua, sudah tanda tangan, tapi tinggal maju, tapi biar kehendak Tuhan jadilah. Atau mundur aja lah, mungkin tahun depan. Roh Kudus bilang gini langsung, loh kan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Kok kamu enggak percaya kalau Tuhan atur? Oh iya Tuhan, saya telepon terus, kapan ya kira-kira maju disertasi saya? Kapan? Oh Pak, mundur Pak, enggak jadi Pak, bulan Juli. Oh puji Tuhan, saya pikir awal Agustus, mundur 25 Agustus. Lihat Tuhan atur, itu 25 Agustus hari Rabu. Seninnya papa saya baru pulang dari rumah sakit, ya kan? Ngalami badai papa saya. Wes itu ceritanya panjang. Pulang dari rumah sakit papa saya. Istri saya nggak tahu gimana, anak tidur, terus kita ini santai sore. Pak, ke mama. Lu ngapain? Kangen. Oh ya sudah wes. Nah, ya sudahlah langsung kita ke papi dulu, ke papa saya dulu ngeliat. Selesai itu ke mertua saya. Nah, nggak tahu gimana istri saya bilang gini. Mah, doakan ini. Kalau orang Batak itu bilang, saya ini menantu dipanggilnya bukan David, tapi Hela. Doakan Hela mau disertasi. Oh iya tak? Akhirnya didoakan. Perkataan ini yang membuat saya ini jadi, aduh Tuhan. Mertua saya bilang gini, Hela nilainya nggak biasa-biasa. Nilainya harus tinggi, bahkan paling tinggi. Hati saya begini, amin, amin. Gampang lek ngomong gitu. Dalam hati saya, waduh saya ini mau buka setiap mau belajar disertasi, sudah males saya. Tidak ada hati, sudah tidak ada kepikiran. Mau buka, aduh konsentrasi banyak pikiran kemana-mana, aduh enggak. Tapi sejak mertua saya bilang begitu, harus nilainya bagus. Amin. Enggak tahu bisa doakan, malam itu saya punya kekuatan, buka lagi disertasi.
Saya ngelihat slide-nya 31 slide, waduh, mesti dihafal lagi posisi-posisinya. Senin, Selasa, Rabu maju ya. Saya belajar. Nah sebelum maju, anak saya ini datang ke kamar. Piro Pak, denyut tadinya. Saya rada lemes-lemes kesel ya. Nunggu setengah 10, baru dapat panggilan jam 2. Sampai KU, berapa? Tak lihat. 120 Bapak. Wah Papa ini ndredeg ya Pak. Enggak ndredeg kok, saya bilang gitu. Enggak ndredeg, wis capek nunggunya. Wis enggak tahu lah wis. Gitu saudaraku. Akhirnya singkat cerita saya diuji. Nah ini yang saya mau tanamkan sama saudara. Kita ini menghadapi apapun harus dengan hati yang tulus. Jangan pernah takut saudaraku ya. Sekalipun itu yang uji saya namanya ujian, profesor, itu kan lebih pintar atau dari saya. Apalagi ini profesor sekuler yang sudah mendalami soal metodologi. Dia tahu ya. Saya dipancing di situ, tapi saya sempat agak jengkel kan. Pertemuan pertama sudah jalan-jalan, pertemuan kedua ketemu ini lagi. Waduh gawat ini pikiran saya. Ketemu orang ini lagi. Dia ngomong gini, ini berarti disertasinya belum selesai. Mana perhitungannya ini. Saya bilang, loh Prof ini sudah ada di halaman segini saya lihat. Halaman ini profesor buka halaman ini. Ini pengertiannya begini. Sampai akhirnya ketua pembina saya telepon saya ya. 5-6 kali ditelepon, di WA, tolong jangan dibantah profesor. Nurut saja, ya. Dia penemunya itu semuanya dan lain sebagainya. Saya nggak tahu. Berdebat cukup lama, selesai ujian, saya lihat, baru waduh, diperingatkan, saya bilang, minta maaf Pak, saya nggak tahu Bapak teleponnya. Nggak tahu, ya sudah, tapi untung Pak David nguasai ya, ngerti ya. Ya puji Tuhan, kalau nggak nguasai Pak, gawat Pak, dia bilang gitu. Paling aman itu ya. Ingat tuh saudaraku ya, jangan hidup dengan ya. Saudara benar disalahkan, ya. Saudara salah dibenarkan, ya. Itu enggak punya prinsip. Saudara ngelihat Tuhan tuh lihat prinsip kita. Ya, saya bukan melawan, tapi saya berdiri di atas kebenaran. Saya cerita, saya tunjukkan semua. Buktinya begitu saya yudisium langsung, nilai saya jadi tertinggi. Itu di luar paradigma saya, di luar prediksi saya. 97,5 cum laude. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Mertua saya berdoa untuk saya ucapkan terima kasih sama mertua saya langsung. Tapi kalau saya nggak mau berusaha, saya cuma terserah aja mengalir aja kehendak Tuhan jadi. Tuhan tidak senang sama orang model begitu. Ya. Kenapa? Nah, waktu saya telepon, kan ada teman saya juga di situ menyaksikan. Dia bilang begini, Pak David ini memang asli Pak. Profesornya sendiri yang kasih nilai 97. Berarti kalau di total semua, sakjane bisa cepet 100, mungkin kelebihan ya. Tapi memang saya tahu, hanya Tuhanlah yang layak terima 100. Saya nggak usah 100 ya. Profesornya sendiri yang kasih nilai Bapak itu segitu luar biasa. Tapi saya bilang, iya Pak, tapi mari apa? Eyel-eyelan saya bilang. Iya, diuji, dites. Iya, ini profesor pinter soalnya. Jadi ini memang asli Pak. Itu anugerah Tuhan. Jadi ada 20 sekian orang, enggak tahu 20 lebih ya, 20 lebihan ujian, yang nilainya cum laude hanya 5. Yang nomor 1 saya, nomor 2 Go siapa gitu itu ada, saya enggak kirim lagi di info Narwastu, nanti enggak enak saya, dikira saudara pamer, yo, enggak perlu ya. Jadi ada 5, 97,5, 96 yang kedua, yang ketiga 95. Oh, ternyata yang nilainya 9 ya cukup banyak ya. Jadi anugerah Tuhan. Kalau hari ini saudara dengar firman Tuhan, lakukan saja dengan ketulusan. Segala sesuatu kalau saudara lakukan dengan tulus hati yang tulus murni, engkau akan melihat visi misi yang Tuhan kasih akan terjadi dalam hidupmu. Iya, terjadi. Ini Bu Eni ini bendahara sudah lama. Dia tahu, kalau saya cuma gini dok kalau telepon, kalau sudah ngeri-ngeri, lihat apa Bu, cukup lah.
Dia enggak pernah nakut-nakuti saya. Mateng kan Pak, gak cukup iki Pak leopo Pak, enggak. Tapi dia bilang, oh cukup Pak, cukup. Oh puji Tuhan. Ternyata baru ngalami juga pernah ngalami enggak cukup ya. Dia enggak pernah cerita sama saya, baru cerita di mimbar ini. Pernah ya. Tapi waktu ngalami itu kan enggak pernah telepon saya. Pak tolong Pak, gimana nih Pak, ini kurang dananya. Loh, saya juga bingung kalau kurang dananya ini gimana. Tapi Tuhan itu dahsyat. Makanya kenapa kita ini Tuhan suruh, memang kalau saya pikir-pikir betul ya, sebetulnya kebalik ya. Tapi saya enggak pernah mikir-mikir Tuhan kasih misi seperti itu, saya langsung catat aja. Seharusnya percaya dulu pada penyediaan Tuhan baru menabur. Tapi enggak, Tuhan suruh kita apa? Nabur dulu. Kalau engkau nabur itu artinya engkau percaya. Masa-masa seperti ini kami berdua selalu tetap nabur loh sampai hari ini. Memang ngeri-ngeri asik. Tapi saya ngelihat, saya nabur selalu menuai loh. Buktinya hari ini betul-betul loh. Sampai ada nyeletuk gini, Bapak nilai paling tinggi Pak, dapat beasiswa dari sekolah. Ini untuk kebaikan sekolah, nama baik sekolah, lo lihat luar biasa. Ya, saya bersyukur. Mungkin saya awalnya nyicil, mungkin sebentar lagi sudah dibebaskan. Itu anugerah Tuhan ya. Ayo saudara, kita semuanya semangat ya. Sudah setengah 12, semuanya setengah 12 ini tidak terasa. Kita sama-sama bangkit berdiri, kita kembali sama Tuhan, kita naik lagu pujian Ku Percaya. Main kunci apa itu? Ku percaya. Kunci E ya. Ku percaya janjimu ajaib, percaya kepada firman Tuhan terukir dalam kehidupanku. Ya Bapa, berserah di dalam kekuatanmu, hanya Engkau segalanya bagiku. yes Tuhan. Percaya janjimu ajaib. Kami mau sandarkan iman percaya kami hanya kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Sekali lagi katakan ku percaya. Ku percaya. Sekali lagi ku percaya. Ku percaya. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Sungguh hati kami mau percaya kepada Tuhan, bahwa firman-Mu berkata barang siapa yang percaya kepada Tuhan tidak akan pernah dipermalukan. Kami sungguh mau percaya Tuhan. Kami mau setia menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Karena iman adalah percaya walaupun belum melihat. Kami mau menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Untuk kami mau melangkah dengan percaya kepada Tuhan. Berkati hamba-Mu Tuhan yang telah menyampaikan isi hati Tuhan. Tuhan pakai semakin dahsyat untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan berkati. Biarlah nama Tuhan semakin dipermuliakan dalam kehidupannya. Tuhan juga berkati setiap kami umat-Mu yang setia. Engkau lihat kesetiaan kami. Engkau melihat kesungguhan hati kami Tuhan. Baik kami yang ibadah onsite, ibadah online di rumah. Tuhan berkati kami semuanya. Sebab itu kami mau mengangkat tangan kami tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Curahkanlah berkat-Mu atas setiap kami. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah dengan membawa berkat anugerah dari Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah segala yang baik, bahkan sangat baik, akan terus menjadi bagian dalam kehidupanmu. Diberkatilah suamimu, diberkatilah istrimu, diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah kesehatanmu, bahkan diberkatilah setiap usaha pekerjaanmu. Percayalah, apapun yang kau kerjakan, Tuhan menyertai engkau dan Tuhan akan membuat engkau berhasil. Engkau yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Maaf Bapak Ibu Saudara ya, AC-nya satu ini lagi bermasalah, jadi keluar angin aja, makanya panas ya hari ini ya. Maafkan ini, nanti diperbaiki AC-nya. Tuhan memberkati, selamat siang ya. Ku percaya janji terukir dalam